Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ketemu lagi di channel YouTube saya Ngaji Bareng. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, amin Allahumma amin. Setelah kita mengkaji tentang ziarah kubur dan hal-hal yang berhubungan dengannya, seperti halnya bagaimana ahli kubur bahagia ketika kita mau menziarahinya, dan bagaimana doa-doa yang kita panjatkan, pahala-pahala yang kita kirimkan ini akan sampai kepada ahli kubur yang kita tuju. Kemudian kita juga perlu mengkaji bahwa sering sekali ketika kita mempelajari fikih dalam babakan sholat, bab sholat, tepatnya ketika tasyahud, sebelum kita salam disunahkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Di mana di situ kita mengenal ada istilah fitnah kubur. Jadi hati-hati ini. Semua orang yang meninggal ini akan mengalami yang namanya fitnah kubur. Dijelaskan wa fil hadisil kusub wa innakum tuftanuna fil kubur yuridu mas'alata mungkar wa nakir minal fitnah. Bahwasanya semua yang masuk ke dalam alam kubur ini akan mendapatkan fitnah yang berupa pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Dari fitnah kubur itu juga akhirnya berkelanjutan. Bagaimana orang-orang mukmin ini yang berhasil melewati fitnah itu, dia akan mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelanjutan dari fitnah kubur itu kita harus meyakini adanya nikmat kubur dan azab kubur. Azab bisa berbentuk macam-macam siksa yang ada di kubur, seperti dihimpit oleh tanah sampai tulang belulang itu menjadi remuk, seperti yang dikatakan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, jelas sekali mas'alatun faidatun su'alul malakani amun likuli ahadin wa ilam yukbar kal harik wal gharik ila akhirih. Jadi fitnah kubur yang berupa pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir itu untuk semua, baik orang yang meninggal di kubur atau tenggelam di dasar lautan atau karena terbakar menjadi debu. Karena pada hakikatnya semua itu adalah sama, apapun sebab kematiannya, mereka berpindah dari alam dunia ini ke alam barzah. Alam barzah itu adalah alam sebelum kita ke alam yang disebut alam akhirat. Jadi dari fitnah itu kalau kita lolos melewatinya, maka kubur akan menjadi raudhah, menjadi pertamanan di antara pertamanan surga. Kalau tidak lolos, maka kubur akan menjadi hufratun min huffarin niron, akan menjadi jurang di antara jurang-jurang penyiksaan neraka. Para channel YouTube pemirsa yang berbahagia, di sini kesempatan ini seperti yang saya janjikan, saya akan memberi amalan-amalan yang mana dengan amalan-amalan itu kita akan bisa terhindar dari fitnah kubur. Siapkan kertas dan pulpen, siapa tahu ini penting ya. Satu, tadi setelah tahiyat sebelum salam usahakan selalu membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian
Di dalam kitab Wasiatul Mustafa dikatakan, jadi kitab ini menceritakan isinya wasiatnya Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi berkata, "Fa idza faraghta min tuhrin faqra, inna anzalnahu fi lailatul qadr, min ba'di ghasl qadamaini asra marrat, yufarriju wa hammaka." Kemudian ya Ali man qala kula yaumin Allahum barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut lam yuhasabuhu wa biha lam yuhasibuhu wa bima fa'alahu fid dunya. Dikatakan oleh Rasulullah memwasiati Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hendaknya setelah selesai dari wudumu kemudian kamu berdoa doa wudu, setelah itu lanjutkan membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr al-ayah sampai selesai. Berapa kali? 10 kali. Maka akan dihilangkan kesusahanmu oleh Allah, termasuk kesusahanmu nanti menghadapi fitnah kubur. Dan juga baca doa dalam satu hari satu malam 25 kali. Bagaimana doanya? Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berikan keberkahan bagiku ketika matiku dan setelah matiku. Ini penting. Kemudian tadi diingat-ingat bacanya urutnya ya. Setelah wudu kita baca doa setelah wudu. Setelah itu baru membaca Inna anzalna 10 kali. Akan dihilangkan kesusahan-kesusahanmu, termasuk ketika kesusahanmu menghadapi fitnah kubur. Kalau tidak mampu 10 kali kesusu, sampai kesusu. Dalam redaksi yang lain, dalam kitab Irsyadul Ibad Shahifah 10 halaman 10 dikatakan man qala surata inna anzalna fi asari wudu'ihi marratan kana minas siddiqin wa man qara marrataini kutiba fi diwani syuhada'i wa man qara thalasan hasyarahu ma'al anbiya rawahu Dailami. Barang siapa yang setelah selesai wudunya kemudian berdoa doanya wudu, setelah itu membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih al-ayah 1 kali, maka dia dicatat sebagai golongannya orang-orang siddiqin. Dan barang siapa membacanya 2 kali, maka akan dicatat di golongannya para syuhada. Dan barang siapa membacanya 3 kali, maka akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama golongannya para anbiya, golongannya para nabi alaihimus sholatu wassalam. Dan juga jangan lupa ya, baca doa lagi. Bisa dibaca setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat. Rasulullah mengajarkan sebuah doa dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 20. Wa huwa aidan an Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idan sharfa minas sholat Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wajal khaira ayyami yawma alqaka. Wa Nabi Bakrah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi duburi shalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabin nar. Ini arti doa yang diwulangkan ya apa? Sing mulangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi setelah sholat berdoa, Allahumma jal khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikan akhir umurku akhir yang baik. Wa khairu amali khawatimau, dan akhir dari amal perbuatanku amalan yang baik. Wa jal khaira ayyami yauma alqaka, dan hari terakhir di mana aku berjumpa denganmu jadikanlah yang baik. Artinya berarti husnul khotimah. Kemudian juga doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabin nar. Ya Allah, jagalah aku dari kufur, dari kefakiran, dan dari siksa kubur. Ini diantara macam-macam doa yang mestinya harus kita hafal ya.
Mosok in anzalna apal. Kalau doa-doa tadi kiranya perlu ditulis untuk diamalkan. Kalau tadi Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, berkah hidupmu baik sebelum mati, ketika mati dan setelah mati. Artinya apa? Kamu akan bahagia. Bahagia, kamu akan terhindar dari fitnah kubur. Kamu akan terhindar dari azab kubur. Dan masih banyak lagi. Kalau yang masyhur, ini yang berhubungan dengan wirid-wirid yang gampang. Wirid-wirid yang mudah agar kita nanti sama Allah Subhanahu wa taala ini dibebaskan dari fitnah kubur ataupun siksa kubur. Di antaranya masih di dalam kitab Irsyadul Ibad Shahifah 32. An Ali karramallahu wajhahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatun man qalahuna inda wafatihi dakhalal jannah. La ilaha illallah halimul karim salasan walhamdulillahi rabbil alamin salasan tabarakalladzi biyadil mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal Hakim an Sa'ad bin Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslimin qala fi maradihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marrah famata fi maradihi dzalika u'tiyalahu ajru syahidin wa in bariya wa qad ghufirat lahu jami'u dhunubi. Wa Tabrani man qara'a surata qul huwallahu ahad fi maradihi alladzi yamutu fi mi'ata marratin lam yuftan fi qabrihi wa amina min dhaghdatil qabri wa hamalul malaikatu yaumil qiyamati bi asnahatiha hatta yajurruhu hatta yujizuhu minas sirat ilal jannah. Ini insya Allah bisa semua, ringkes-ringkes, pendek-pendek. Tapi ya kiranya lebih bagusnya dihafalkan lah, ditulis di kertas nanti dihafalkan. Suatu saat kalian akan membutuhkannya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada beberapa kalimat ketika engkau mau mengucapkannya di saat sakitmu sebelum meninggalmu, atau kamu buat wiritan sebelum tidur juga bagus, karena kita tidak tahu kapan nyawa itu diambil. Apa bentuk kalimat itu? Bacalah la ilaha illallah halimul karim 3 kali, walhamdulillahi rabbil alamin 3 kali, kemudian ditutup tabarakalladzi biyadil mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Dan kalau kalian mampu baca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 100 kali. Kok kamu meninggal, kamu tidak akan bisa difitnah oleh kubur, kamu tidak akan terfitnah oleh kubur, akan aman dari jepitan kubur yang meluluhlantakkan tulang belulang, dan kamu nanti akan lewat Shiratal Mustaqim, akan dibawa oleh malaikat dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, kita tahu ada hadis yang masyhur kan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka akan dijamin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti begini caranya. Kok umpama dilalahne muga-muga ora sampai diuji sama Allah berupa penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ini baca wiritan surat Al-Ikhlas berapa? 100 kali. Kok kamu diambil nyawanya, meninggal, maka kamu tidak akan terfitnah oleh fitnah kubur apapun bentuknya. Piye? Sokeh iki nek ora mau tulis, wah berat. Loh, engkau muter sudut terus saya, diputar terus nggak apa-apa. Sudah, itu yang berhubungan dengan diri kita sendiri ya. Hubungannya karo awake dhewe. Jadi awake dhewe iki
ikhtiare ben terhindar dari fitnah kubur, dari azab kubur, diantaranya satu, ketika sholat sebelum salam saat akhir-akhir membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian setelah sholat, diawali tadi wudhu dulu. Setelah wudhu baca apa? Inna anzalna 10 kali. Sholat sebelum salam baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian setelah wiridan jenengan doanya ini ditambah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabin nari. Usaha diri kita sendiri, kemudian kok diuji oleh Allah berupa sakit, jangan lupakan wiridan yang diajarkan Nabi, yaitu apa? Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bahwa baca la ilaha illallah halimul karim 3 kali, walhamdulillahirabbil alamin 3 kali, ditutup tabarakalladzi biyadil mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 100 kali. Insya Allah aman dari fitnah kubur dan siksa kubur. Syukur-syukur sebaik-baiknya orang adalah yang ketika meninggal lisannya masih basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wis wallahu a'lam bimuradi. Wis iso kabeh kuwi maklum. Sekarang begini, kita juga diajarkan membantu orang-orang yang sudah mendahului kita. Kita tahu bahwasanya orang yang sudah meninggal ini butuh doa dari orang-orang yang masih hidup. Terlebih ketika awal dia masuk ke kuburan, ke pemakaman. Ada sebuah amalan, kalau orang Jawa itu bilang mayat itu kan diganjel, aku jenenge gelu ben ra oleng kan, biar tetap menghadap ke kiblat. Lah ganjel iki jenenge gelu kan, cara Jawane. Lah kuwi pas sampean bikin gelu itu, bacakan inna anzalna 7 kali, 10 kan 3 itu gelunya. Bikin lagi. Bunter itu, bacakan inna anzalna lagi 7 kali, 10 kali. Bikin satu lagi karena itu jumlahnya 3 buat ganjil ini namanya gelu. Inna anzalna 7 kali 10 kali. Nanti di pemakaman itu buat gelu itu buat ganjilnya biar tidak berubah posisinya mayat itu. Kemudian yang keempat sampai ambil tanah, bacakan inna anzalna lagi 7 kali, sebelkan tanahnya sampai masukkan ke arah bagian dadanya mayat. Ini insya Allah mayat itu akan aman dari fitnah kubur. Percaya karepmu, ora percaya ora apa-apa. Nek percaya lakonana. Inna anzalna kudu apa? Sebab ini berhubungan dengan keselamatan kita di fitnah kubur, di alam kubur. Kemudian malam pertama bagi mayat ini adalah malam yang sangat menegangkan. Ngantenanya raya. Malam yang sangat menyedihkan. Bagaimana dia berpindah dari alam dunia, kemudian dia sendirian di alam kubur, menegangkan. Maka itu dibutuhkan sumbangsih, dibutuhkan dari yang masih hidup untuk mendoakannya. Mulono yasinan tahlilan yang sudah kita kaji. Kemudian ini penting, ada sholat sunnah namanya sholat sunnah unsil qabri. Iki membantu wong sing ninggal.
Sampean sebagai ahli warisnya kayak lagu kemarin ojo beler-beler gelem warisane ra gelem dongane. Malamnya ketika tadi siang penguburan jenazah keluarga kalian, malamnya kalian sholat sunnah unsil qabri. Mana dalilnya? Di dalam kitab Nihayatul Zain Shahifah 107 wa min sholatu rakaatil unsi fil qabri. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yati al mayyiti asyadu minal lailatil ula farahamu bis shadaqati man yamut famalam yajid fal yusolli rak'ataini yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhuma fatihatal kitabi marratan wa ayatal kursi marratan wa lahakum mutakasur marratan wa qul huwallahu ahad asra marrat wa yaqulu ba'da salam Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu Allahumma ba'as-sawaba ila qabri fulan ibni fulan. Sampean malamnya sholat sunnah unsil qabri. Bagaimana niatnya? Usoli sunnata li anisil mayyiti. Siapa yang dituju? Usoli sunnatan li anisil mayyiti fulan bin fulan. Sopo sing tuju? Setiap rakaatnya yang dibaca sama. Baca Fatihah 1 kali. Kemudian setelah Fatihah selesai, kamu baca ayat kursi 1 kali. Setelah itu baca Al-Hakumut Takasur 1 kali. Kemudian baca surat Al-Ikhlas berapa? 10 kali. Saya ulangi. Usoli sunata li anisil mayyiti titik-titik. Setelah itu sampai baca Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Hakumut Takasur 1 kali, kemudian Al-Ikhlasnya 10 kali. Itu tata cara sholat sunnah unsil qabri. Rakaat pertama dan kedua sama yang dibaca. Setelah salam kalian berdoa, Allahumma ba'as-sawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Jadi sampean berdoa kompletnya Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu Allahumma ba'as-sawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Sampean berdoa, ya Allah, aku sholat ini panjenengan lebih mengerti apa yang saya inginkan, apa yang saya kehendaki. Kirimkanlah pahalanya sholat sunnah unsil qabri ini ke kuburnya fulan bin fulan, disebut jenenge. Kamu mau melakukan sholat sunnah unsil qabri ini, fa ba'asallahu min sa'atihi ila qabri alfa malakin ma'akuli malakin nurun wa hadiyatun yu'annisunahu ila yaumin yunfahu fis-sur. Allah akan mengirimkan kepada ahli kubur yang kamu tuju dengan sholat sunnah unsil qabri itu 1000 malaikat, yang mana setiap malaikatnya 1000 itu membawa nur cahaya dan membawa hadiah-hadiah kepada ahli kubur kamu yang kamu sholati unsil qabri itu. Enak kan? Ini tata cara kita membantu kepada ahli kubur kita sholat sunnah unsil qabri, bro. Nihayatul Zain. Kemudian untuk kalangan Nahdliyin kita tahu bahwa kalangan Nahdliyin ini mengenal yang disebut dengan fidaan, nebusi. Apa enek dalile ya enek no. Nebusi kepada ahli kubur. Ada 2 cara kita fidaan nebusi kepada ahli kubur itu. 1, dibacakan kalimat thayyibah la ilaha illallah berapa? 70.000 kali. Kemudian dibacakan surat Al-Ikhlas berapa? 100.000 kali. Tenang, boleh dicicil. Tidak harus sekali majelis selesai, enggak, boleh dicicil. Jadi niat fidaan nebusi ahli kubur kita bacakan zikir fida kalimat thayyibah la ilaha illallah 70.000 kali, Al-Ikhlas 100.000 kali. Dikatakan bahwa man talaqul huwallahu ahad mi'ata alfi marratin faqad ishtara nafsahu minallahi wa nada munadin min qibalillahi ta'ala fis samawati wa fi ardi ala anna fulanan atiqu faman law qibalu tab'atan falyakhudha minallah azza wa jalla rawahul Bazzar. Iki carane fidaan nebusi ahli kubur dengan cara dibacakan surat Al-Ikhlas berapa? 100.000 kali.
Kemudian di dalam kitab Irsyadul Ibad Shahifah 4 wa hukiya aidan fi ani Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi qala sami'tu fi badil athar anna man qala la ilaha illa wa sab'ina alfa marratin kanat lahu fidaan minan nar fa amiltu ala dzalika raja'an barakatal wa'di fa amiltu minna li ahli wa amiltu min amalan adkhartu li nafsi 70.000 la ilaha illallah. Dieling-eling bro, manfaatnya besar ini. Kita rumuskan yang pertama untuk kita sendiri masing-masing agar terhindar dari fitnah kubur, adab kubur. Jangan lupa setelah wudu, setelah baca doa wudu, baca inna anzalna berapa? 10.000 kali. Kemudian ketika sholat sampean sebelum salam baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal dan seterusnya tadi doa-doa dan seterusnya. Dan amalan ketika panjenengan sakit itu dibaca amalan seperti membaca surat Al-Ikhlas, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, seterusnya itu diulangi lagi. Kemudian yang kedua, kita menolong kepada ahli kubur kita dengan cara bagaimana? Satu, sholat sunnah unsil qabri di samping yasin tahlil dan seterusnya. Kemudian apa? Kemudian kita zikir fidah kalimat thayyibah la ilaha illallah 70.000 kali. Kemudian 100.000 kali surat Al-Ikhlas. Kurang jelas bisa di murojaah lagi pada referensi sumbernya yang sebutkan. Nanti kalau kelamaan, wah ini jenenge ora zutup suwene ram ya. Semoga bermanfaat, jangan bosan untuk ngaji bersama dengan saya. Salam NO, salam Aswaja, salam NKRI harga mati, salam Pancasila jaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.